Tahun ini nggak habis-habisnya banyak banget produk-produk menarik yang keluar, dan ini adalah salah satu produk paling menarik yang keluar tahun 2024 ini. Dan halo dan selamat datang di Aftersound Review. Ini adalah review gue untuk Dita Audio Project M. Untuk kalian yang belum tahu mengenai brand Dita Audio, ini adalah brand dari Singapura yang sebenarnya semacam butik audio. Jadi dia nggak keluarin banyak-banyak IM, lalu dia juga mengeluarkan level tuh menengah ke atas, jadi harganya tuh 5 juta ke atasan. Dan yes, sedikit mengingatkan gue dengan 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, itu salah satu yang bikin gue masuk ke produk IM audio high-end adalah IM gue Dita di Answer, dimana harganya kalau nggak salah sekitar 8 apa 9 jutaan gitu. Itu salah satu IM yang termahal yang gue punya waktu 5-6 tahunan dulu. Dan akhirnya mereka mengeluarkan juga yang baru di harga 6 jutaan, yaitu Dita Project M yang menggunakan single balancer mature plus single dynamic driver. Dan thank you juga untuk Bass Audio yang udah mengirimkan unit ini untuk gua review. Dan seperti biasa gua akan breakdown review ini mulai dari build fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. Nah, untuk teman-teman yang belum familiar nih mengenai toko Bass Audio, yes, namanya Bass Audio, tapi nggak semerta-merta tentang bass doang. Ini adalah toko offline dan juga online yang menyediakan berbagai macam kebutuhan audio file, terutama di dunia portable audio file. Jadi IM, DAC, kemudian DAP, ampli, portable, segala macamnya itu mereka masukin, dan juga mereka tentunya menggaransikan secara resmi dan sudah terpercaya cukup lama di dunia audiophile serta komunitas-komunitasnya. Jadi untuk kalian yang belum tahu atau kalian pengen tahu katalog-katalog apanya juga yang dimasukin secara resmi, gue kasih link Tokopedia di description di bawah dan juga untuk lokasi toko offline-nya. Sebelum bahas semakin jauh mengenai build quality, gue mau apresiasi sedikit tentang kelengkapan yang dikasih Dita. Dia juga kasih semacam apa ini, katalog atau perjalanan Dita selama ini di case-nya, di box-nya, sorry. Itu ada apa saja yang mereka sudah buat, yaitu ada Dita Perpetua, Dita Dream XLS, Project 71. Kalian bisa baca-baca lah intinya di sini dari katalognya ini. Buat gue ini salah satu hal yang cukup menarik yang gue dapetin dari case-nya. Dan di belakangnya yes ada Project M segede gini. Nice one. Nah, aksesorisnya juga menarik banget ya. Kalian dapetin case semacam ini, dan Dita ini kerjasama sama Thanos. Kayak Thanos-nya Avenger ya, tapi nggak pakai H gitu. Itu katanya salah satu yang bikin case-case seperti ini. Dan ini khusus dibuat untuk Dita. Bentuknya seperti ini ya, kayak koper gitu loh, koper kecil. Lucu juga. Tapi gue sangat kagum sama ini. Secara desain tuh mantap banget. Jadi kalau misalnya kita buka, ini kayak locking sistemnya seperti ini. Tuh, kita puter dikit, nanti cekleknya keluar, lalu ke dalamnya seperti ini. Ini bagian-bagian ini semuanya soft. Kayak ada bahan seperti karet, rubber yang soft. Jadi kalau kalian taruh IM di sini, rasanya sih aman ya. Ini dengan tekstur seperti ini. Lalu dengan locking mekanismenya yang juga bagus. Diklik seperti ini. Dan nggak cuman itu, kalau misalnya kalian punya beberapa, yes, nanti Dita case externus ini bakal dijual terpisah. Jadi sebenarnya bisa ditumpuk-tumpuk. Kalau kalian punya 2 ditumpuk, kalau punya berapa juga ditumpuk ke atas. Lihat ya, ada kayak semacam kaki kotak begini. Itu nanti dimasukin ke bagian atasnya sini nih. Jadi bisa ditumpuk banyak dan akan dijual terpisah. Gue sih penasaran dan cukup tertarik. Mungkin bisa buat banyak IM nantinya kalau misalnya kalian butuh case yang seperti ini. Bahkan ear tipsnya kerjasama dengan Final Audio. Ini adalah Final Audio Type E, tapi dia glow in the dark. Gue belum cobain sih, cuman coba karena perlu ini kan, kena cahaya lama. Habis itu kalian tutup, lalu di tempat yang gelap baru kelihatan hijau begitu. Kalau gue pribadi ngerasa ini bahannya agak berbeda dengan si Final Type E yang biasa. Sedikit lebih rigid bahannya, sedikit lebih keras, lebih kaku sedikit. Tapi selain itu rasa lengket-lengketnya, lalu juga secure-nya di kuping gue, ini juga salah satu yang buat gue udah enak banget. Ya FYI ya, kalau misalnya kalian nonton channel ini lama kan, Final Audio Type E itu salah satu ear tips andalan gue. Dan yes, ini juga fittingnya dan secara lengketnya itu juga enak banget di telinga gue. Nah, gue memberikan beberapa detik untuk kalian bisa juga mengapresiasi betapa cantiknya Dita Project M ini. Gila, bener-bener kayak berlian gitu yang ngeliatnya. Jadi secara build quality buat gue IM ini walaupun menggunakan resin, kelihatan resinnya itu resin yang padat, bukan resin yang kopong. Dan juga kalian bisa melihat dalamnya secara tembus pandang. Di sini ada lambang Dita. Gue rasa ini housing untuk dynamic driver ya. Bulat agak gede di bagian sini, lalu ada semacam tube yang cukup besar. Dan gue tebak balancer mature-nya di sekitar nozzle-nya sini. Cuman nggak kelihatan sih kalau di terawang. Dan juga untuk konektornya, dia menggunakan dual pin konektor. Cuman ada sedikit kayak
ini loh, tonjolan seperti QDC Type-C. Jujur nih, gue kurang suka ya, karena kalau dipakein kabel-kabelnya sekarang kan jarang yang kayak QDC Type-C ada housing untuk pinnya begini, jadi mungkin bakal agak sedikit nonjol kalau kalian pakai third party cable. Tapi anyway, untuk kabelnya sendiri cukup berasa kuat dan mantap. Ini kabelnya dinamain Mocha Cable by Dita Audio, dan agak sedikit kaku untuk ini ya feelingnya, tapi nggak kerasa murahan dan warnanya putih seperti ini. Gue suka sih, jadi perpaduan warna putih sama ear tipsnya yang juga putih, lalu ininya tembus pandang seperti ini benar-benar kayak barang mahal gue liatnya, barang premium. Dan untuk jacknya seperti ini, jacknya ini modular, jadi cara gantinya ini ya diputar berlawanan arah jarum jam, lalu dia seperti di unlock begini. Kalau udah kelihatan bagian sininya, ini tinggal dicabut. Dan ya sekarang mendapatkan ada dua pilihan ya di case-nya. Ini agak kuat memang. Dah, seperti ini. Nah, bisa lihat tuh, ini ada 4 pin. Bisa diganti dengan yang bawaannya dia juga ada yang balance. Jadi kalau mau ganti-ganti, kalian dapetin yang 3,5 dan juga 4,4. Ya, secara ergonomi mungkin IM ini terlihat lumayan besar, dan kalau gue pakai juga lumayan kelihatan menonjol dari telinga. Tapi untuk lekukan serta ukuran si nozzle-nya sendiri itu masuk ke kuping gue dengan sangat baik. Jadi gue nggak ngerasa ada yang neken di kuping gue. Ditambah lagi dengan lekukan ear gate-nya yang kebetulan pas di telinga gue. Jadi stabil banget ini. Kalau gue ketarik ataupun gue jalan-jalan ini no problem, dan yes, gue bisa pakai ini selama berjam-jam tanpa rasa sakit ataupun puyeng. Kita ngomongin soal tonal dan frequency response dari si Dita Project M ini yang buat gue cukup unik dan berani. Jadi kalau misalnya kita kategorikan dulu sebagai overall tonal frequency response-nya, bisa dilihat bahwa dia itu bisa dikategorikan sebagai semacam U-shape, di mana area bass-nya itu sedikit naik. Memang nggak sampai gede-gede banget, tapi sedikit naik. Lalu kemudian upper mid range to lower treble-nya, kalau kita pakai perbandingan IF Neutral 2023 sebagai patokan, bisa dikategorikan cukup nyantai, nggak terlalu maju, bahkan agak lumayan turun di area lower treble. Tapi habis itu dia berani banget di area treble. Kalian bisa lihat 8 kHz ke atas, itu dia punya penekanan treble yang cukup jelas naik, dan itu memberikan sensasi yang cukup berani buat gue, karena agak nyantai di area upper mid to bass-nya. Tapi treble-nya itu bukan bagian treble yang bikin sibilance, bukan treble yang bikin tajam, tapi di treble yang memberikan extra air sensation. Dan itulah yang gue dapatkan dari si Dita Project M ini. Extra air sensation, lots of micro nuances, a lot of micro details di area treble-nya. Tapi upper mid sampai bass-nya ini cukup terkontrol, bahkan bisa dibilang untuk beberapa lagu bahkan agak nyantai. Kita bahas bassnya dulu. Ini bass yang sebenarnya kalau kita dengerin di lagu pop-pop yang biasa, itu secara punch-nya itu moderate. Bisa dibilang adaan aja. Nggak terlalu gede, nggak terlalu gebuk banget, nggak terlalu boom gitu, nggak. Cuman ketika gue play lagu-lagu EDM yang bassnya kenceng dan juga rekamannya itu banyak sampai sub bass, ini dynamics bassnya itu semua bagus banget. Jadi kalau lu kasih lagu yang ada kick bass punch ataupun lagu yang slam bassnya bagus dalam, lu bisa ngerasain kualitas dynamic driver di sini. Dia dynamic driver very well controlled. Texture cuman memang secara kuantitas nggak gede aja, cuman secara speed, control, texture bagus. Nah, di sini gue mau bahas mid range-nya ini yang sebenarnya kalau kita ngomongin porsi itu cukup nyantai. Kalian dengerin lagu yang mau teriak, mau yang tebel banget, mau yang agak tipis, itu bakal berasa porsinya itu agak nyantai. Jadi nggak bener-bener maju banget, nggak. Cuman punya detail yang sangat-sangat tinggi. Dan mau nggak mau ini terpengaruh juga dari treble yang tinggi tadi. Treble ini sekali lagi bukan di bagian sesuatu yang bikin pengucapan S atau pengucapan gitu yang bikin sakit di telinga, tapi justru di upper treble, mid to upper treble yang bikin sensasi vokal itu kayak breathy, bahasa gue tuh. Kayak lu bisa ngerasain nafasnya, nggak cuman kata-katanya, tapi nafasnya tuh kayak ya itu berasa jelas dan cukup mempengaruhi timbre dan suasana dari vokalnya sendiri. Jadi vokalnya ini bukan bagian vokal yang maju banget gimana-gimana, tapi dengan breathiness-nya, sensasi nafasnya itu dan airiness yang tinggi, bikin vokalnya itu ada sensasi ringan dan juga clear di saat yang bersamaan. Jadi pengucapan kata-kata lalu kejelasan nya itu bakal berasa banget. Tapi secara porsi saja, secara positioning dia tidak terlalu maju. Kalau gue ngerasa tipe vokal seperti ini ya,
cukup asik buat dengerin lagu macam apa aja, karena tetap lu dapetin detailnya, breath-nya berasa, tapi dengan intensitas yang tidak terlalu maju. Tapi mungkin kalau kalian suka lagu-lagu rock yang butuh gigit banget di area upper mid-range, ini menekankannya justru di upper treble, bukan di upper mid-range, yang bikin beberapa lagu ngerock mungkin nggak terlalu se-ngegigit yang kalian mau. Nah, saatnya masuk ke bagian yang bisa jadi deal breaker atau deal maker, yaitu di area treble. Karena mau nggak mau ini berani. Di mana yang lain? Seperti contohnya, gue sebutin aja lah. Kayak di harga segini kan ada Moondrop Dusk, lalu ada Elysian Pilgrim, atau ada si Simwat EM10. Itu semua main aman. Shure AJ07M, itu semua main aman di treble. Nggak ada yang berani treble ya kayak gini di 8 kHz ke atas. Itu dia tonjolin banget. Dan yes, itu memberikan sensasi yang jadinya nggak ada di yang lain, tapi juga di saat yang bersamaan. Kalau lu nggak suka, lu udah terbiasa sama sensasi suara yang lebih nyantai gitu, ini bakal bisa a bit aggressive tuh ya. Sekali lagi, ini bukan bagian treble yang bikin violin berasa nyucuk masuk ke telinga lu atau suara simbal bakal keras banget, enggak. Tapi dia justru ambil atasnya treble, jadi bikin sensasi gemericik ke atas gitu tuh banyak banget micro details yang mungkin lu biasa nggak dengerin jadi kerasa di sini. Tapi ya sini bisa ada dua sisi. Satu, dia memberikan sensasi ekstra yang lu nggak dapet di mana-mana, dan sesuatu sensasi yang soal lepas banget treble itu tanpa memberikan tajam ke telinga lu. Dan buat gue yes, itu spesial. Dan kalau di beberapa lagu yang banyak detailnya, wah itu nagih banget. Karena detailnya tuh bener-bener keluar banget di treble-nya, yang lu jarang dengan tempat lain. Tapi di saat bersamaan, itu juga memberikan sensasi timbre yang agak ringan dan tidak terlalu natural. Karena banyak banget sensasi treble yang breathiness-nya itu yang semestinya biasanya tidak ada. Di sini tuh jadi berasa semua itu. Memberikan sensasi yang berbeda daripada yang lain. Oke, jadi secara tonalnya buat gue Dita Project M ini memang menawarkan sesuatu yang berbeda, unik. Jadi kalau misalnya kita ngomong frekuensi, dari bass sampai mid range-nya itu nggak terlalu maju, treble-nya yang berani banget. Tapi secara, kalau kita dengerin aslinya, ini bass dan vokalnya itu, dia juga punya speed dan impact yang bagus. Jadinya dia dengan treble yang berani tadi, plus speed dan impact dari bass-nya yang nggak terlalu maju, nggak terlalu gede, tapi deg-deg-degnya itu cepat dan jelas setiap penekanannya. Kata-kata juga, kalau misalnya dengerin vokal itu, apanya itu jelas, tapi memang secara positioning aja nggak terlalu maju, ditambah treble yang ekstra detail tadi, bikin banyak lagu itu nggak rasanya terlalu maju gimana-gimana, tapi hentakannya, detailnya, kemudian seluruh nuansa-nuansa micro nuances yang lu biasanya mungkin nggak terlalu dengar, itu berasa semua di sini tanpa terlalu dimajuin. Extra details, ekstra lengkap frekuensinya tanpa bikin kuping gue sakit ataupun ngerasa kayak dijus banget. Itu yang bikin Dita Project M ini spesial. Dan yes, secara teknikal ini juga mumpuni. Lu bener-bener bisa ngerasain micro details ataupun macro details dari awal lu dengerin lagu, langsung ngerasa ini banyak banget detailnya tanpa terlalu maju ke lu. Dan juga secara soundstage dia cukup lebar, dia lebih ke lebar daripada depth. Jadi bukan kayak bola gede, tapi lebih kayak oval, ngelingin kepala gua begitu. Dia positioningnya juga bagus untuk vokal yang gue ngerasa nggak terlalu maju, dan treble kayak pada percik-percikan treble itu dari samping ke atas itu berasa semua. Dan ketika ada slam bass yang bagus di bawah, jadi projection imaging serta detailsnya itu jelas cukup bagus. Dan mungkin secara resolution and impact aja di bagian mid range itu gue ngerasa agak nyantai. Jadi kalau misalnya dengerin lagu-lagu rock, lagu-lagu yang bagian teriak, vokalnya tuh nggak terlalu, bukan tipe yang maju, tapi tipe yang seadanya aja, nggak terlalu maju nyemprot gitu. Dan katanya tenaganya nggak terlalu berasa, tapi detailnya, clearnya masih tetap berasa. Oke, langsung aja ke perbandingan. Kalau misal dibandingkan sama Moondrop Dusk, nah kalau misal lo cari yang netral dari ear gain, pinna gain, ngikutin IF neutral sampai bassnya itu juga sebenarnya lebih netral si Moondrop Dusk. Cuma kalau kalian pengen cari sensasi ekstra, sensasi bumbu ekstra, details, ekstra sparkle, go with this. Ini ekstra sparkle-nya bener-bener jauh, dimana yang Moondrop Dusk berasa nyantai, di sini kayak ekstra sparkle-nya itu banyak banget yang lu bakal rasain di Project M dari Dita ini. Dibandingkan lagi sama IEM yang baru gue bahas sebelumnya seperti Elysian Pilgrim. Well, Elysian Pilgrim itu tipe yang U-shape juga, cuman dia U-shape yang main aman. Sub-bass slamnya lebih berasa lagi, mid-range-nya juga agak lebih maju, vokalnya, treble-nya walaupun sama-sama nyampe extra treble, tapi mainnya lebih nyantai. Jadi kesannya kayak, ya kelengkapan frekuensinya serupa, tapi lebih nyantai aja di bagian ujung treble-nya itu. Nah, di sini dia kasih
dynamics bass sedikit lebih bagus di mid bass-nya. Jadi pukulan kicknya tuh lebih berasa sedikit. Tapi yang paling berasa adalah extra treble-nya itu. Kalau di sama-sama punya nyampe frekuensi ujung, tapi di sini lebih cemerlang lagi, lebih gemerlap lagi, lebih menonjolkan lagi ekstra-ekstra details yang ada dalam lagu. Di saat yang bersamaan memang kesannya lebih ada BA timbre-nya sedikit kalau misalnya dibandingkan sama si Elysian Pilgrim. Dibandingkan sama SIMGOT EM10, ini bisa dibilang kayak berlawanan. SIMGOT EM10 itu tipe IM yang buat gue justru agak harmon warm, jadi agak lumayan tebel suara, sedangkan ini ekstra di treble itu kerasa banget. Si upper mid-nya dan juga bass-nya si EM10 itu kan dimajuin, treble-nya justru agak nyantai, kecuali di bagian upper treble bangetnya itu. Sementara di sini kebalikannya. Bassnya nyantai, upper mid-nya juga nyantai, tapi treble-nya itu yang justru dimaju. Jadi kayak frekuensinya berlawanan sekali sampai gue to the point ngerasa ini bisa saling melengkapi satu sama lain. Satu untuk yang lebih kasih sensasi kayak terbang gitu, lo kasih sensasi luas, sensasi yang ringan dan juga gemericik sampai treble ujung, sampai treble yang itu dapat semua. Sedangkan SIMGOT EM10 itu tipe yang justru rasanya full sounding, tebel dengan layer yang bagus dari banyak drivernya itu. Jadi kayak saling melengkapi. Ini drivernya cuma 2 tapi lepas banget. EM10 justru tebel tapi layer dari multi drivernya banyak banget. Jadi ya dua-duanya tuh bisa saling melengkapi untuk tergantung satu mau lu yang eksplosif yang rada yang terbang tinggi yang banyak detail sana sini, atau lu mau yang rada nyantai dengan detail yang banyak. Jadi kayak bisa dipilih antara dua itu atau bisa saling melengkapi tergantung dengan mood kalian. Sampai kepada kesimpulan, apakah Dita Project M ini worth it di harga sekitar 6 jutaan? Definitely worth it dari segala kelengkapannya, mulai dari case-nya, kemudian dari fils kabelnya, fittingnya, sampai rasa suara yang buat gue jelas berbeda yang gue nggak pernah temuin tempat lain. Cuman ini tipe yang buat gue dia karena menawarkan hal yang spesial, dia itu berbeda. Jadi kalau misalnya kalian udah dengerin misalnya IM yang IF neutral with bass boost atau dengerin yang Harman, ini berbeda. Ini berbeda dan berani. Kata beraninya itu juga jadi kata kunci di sini. Worth it kalau kalian tahu apa yang kalian cari, kalian berani explore, kalian pengen ekstra per detail itu, tapi suaranya bakal arah yang berbeda daripada yang selama ini lagi umum di masyarakat sekarang. Jadi itulah untuk Dita Project M ini, definitely unique product. Mungkin bisa dibilang kalau suka bisa suka banget, kalau nggak suka ya memang dia niche, memang dia unik. Kalau gue pribadi, gue cukup tahan dengan upper treble-nya, gue suka sensasi detail itu, gue sendiri suka untuk Dita Project M ini, dan gue suka sensasi extra details yang sebelumnya gue nggak terlalu bisa dapetin, di sini justru berasa. Gitu aja, thank you for watching, see you next time, bye-bye.